Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini, Jumat 18 September 2020. Mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memantau wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memantau wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memantau wajahmu, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan
Kebenaran firman Tuhan akan diberitakan, kita mohon tuntunan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari ini yang Engkau anugerahkan bagi kami, boleh kami lewati, boleh kami jalani dengan selamat sejahtera. Apa yang kami lakukan kiranya itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, disapa oleh Tuhan melalui firman kebenaran. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami untuk menghayati firman-Mu ini dengan benar, dan kiranya kami terus menjadikan firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita mendengarkan bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu dan kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kasih Tuhan tetap memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini. Bahkan juga Ia tetap menyapa kita dengan firman kebenarannya. Malam hari ini firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama dan kita akan hayati dalam satu tema, Tuhan merancangkan kebaikan. Tuhan merancangkan kebaikan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan tentang kehidupan yang kita jalani? Yang kita pikirkan tentang kehidupan yang kita jalani adalah semua berjalan dalam keadaan yang baik.
Tidak ada yang berpikir bagaimana kehidupannya diperhadapkan dengan masalah. Tidak ada yang berpikir bagaimana ia gagal dalam merencanakan sesuatu. Tetapi kenyataan yang kita hadapi ialah seringkali kita harus menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Nah, dalam situasi dan kondisi yang kita alami seperti itu, mungkin ada yang mulai berpikir bahwa apakah Tuhan merancangkan sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita? Atau apakah Tuhan merancangkan sesuatu yang membuat kita tidak sejahtera dalam hidup ini? Nah, dalam penghayatan iman kita bersama akan terus melihat bahwa kesulitan dan kepahitan sekalipun yang kita alami, kita meyakini bahwa di dalamnya Tuhan sementara merencanakan atau merancangkan sesuatu yang lebih indah bagi kehidupan kita. Belajar dari kisah kehidupan umat Allah, bangsa Israel dalam hal ini, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, yang mereka rindukan ialah kehidupan mereka lebih baik daripada ketika mereka berada di Mesir. Yang mereka dambakan ialah kehidupan mereka lebih sejahtera. Nah, tapi apakah itu yang mereka temui? Pembacaan kita pada saat ini menguraikan bagaimana sungut-sungut umat ketika saat itu mereka berada di padang gurun. Nah, sungut-sungut umat ini terkait dengan kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini makanan. Ya, bagaimana kesulitan yang ada, susahnya mendapat makanan dalam perjalanan di padang gurun. Ya. Dalam kesulitan seperti ini, sesungguhnya Allah tidak tinggal diam dengan kondisi yang dialami oleh umat. Allah tidak berpangku tangan dan membiarkan Musa dan Harun sebagai pemimpin. Tetapi Allah punya cara yang luar biasa untuk menolong dan mengasihi umatnya pada saat itu. Ketika setiap hari apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan bisa terpenuhi. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ya, menurunkan dari langit hujan roti. Ya, seberapa banyak berkat yang Tuhan nyatakan buat mereka dalam bentuk roti pada saat itu. Nah, ini sebagai jawaban dari janji Tuhan dalam kehidupan umat bahwa Tuhan akan merancangkan sesuatu yang baik. Sekalipun itu mereka harus melewati masa-masa sulit yang tentu akan menguras tenaga mereka, bahkan juga kesabaran mereka. Tapi yang pasti bahwa kehidupan umat Allah, di dalamnya Allah telah merencanakan sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun itu umatnya sendiri tidak mengerti bagaimana cara Tuhan merencanakan hal yang indah dalam kehidupan mereka. Nah, menyadari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita tidak mampu, kita tidak sanggup melihat bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, katakanlah ketika kita menemui kesulitan dalam hidup ini, agak sulit atau mungkin kita tidak mampu melihat bahwa di balik kesulitan itu sebenarnya Allah sementara merencanakan sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, maksud dari semua itu ialah supaya kita sungguh-sungguh menyadari dan percaya bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah kepunyaan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah yang akan terus dipelihara, yang akan terus dituntun dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Nah, dalam penghayatan kita bersama dengan masa-masa sulit yang kita alami sekarang ini, kerinduan kita untuk
cepat keluar dari kesulitan ini. Tetapi juga mari kita menghayati dalam iman kita bahwa sebenarnya masa-masa sulit seperti ini, di dalamnya Tuhan sementara memperbaiki kehidupan kita, merencanakan hal-hal yang indah bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Nah, sejauh mana kita memiliki ketekunan iman dalam menantikan pemulihan Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita tidak akan terjatuh atau terbawa arus kehidupan dunia? Atau yang terjadi adalah semakin meyakini bahwa Allah terus hadir merencanakan kebaikan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya menjadi pegangan hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk boleh menjalaninya dengan selamat sejahtera. Engkau memberikan berkat-berkat yang indah dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau hadir menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu, yang terus mengingatkan kami bahwa sekiranya masa-masa sulit hidup yang kami alami, biarlah kami terus meyakini bahwa Tuhan sementara merancangkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga kesulitan itu tidak membuat iman kami jauh daripada Tuhan, membuat iman kami terjatuh. Namun kami yakin bahwa Engkau akan semakin menguatkan kami. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama, dan ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk semakin setia menantikan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan ini. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkan dan topang kami semua ya Tuhan. Untuk mereka yang sakit Tuhan kiranya menyembuhkan. Untuk mereka yang berduka kiranya Tuhan menghiburkan. Untuk mereka yang bergumul karena berbagai beban kehidupan, Tuhan kiranya berkenan dalam hidup mereka masing-masing. Dan terus meyakinkan bahwa berat sekalipun pergumulan yang kami lewati, sesungguhnya di dalamnya Allah semakin membentuk pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih setia dan mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Pun kami boleh menyatakan syukur kami kepada-Mu atas kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Untuk sukacita kami atas kesembuhan dari penyakit, untuk sukacita melalui pertambahan umur, untuk sukacita melalui kesuksesan, sukacita melalui berkat-berkat lain yang Tuhan nyatakan. Biarlah kami terus melihat bahwa itu hanya mungkin terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan kami terus berdoa kepada-Mu untuk berbagai pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menopang dan menguatkan kami untuk terus bersehati satu dengan yang lain dalam mengangkat pelayanan ini. Ini hanyalah titipan Tuhan buat kehidupan kami. Di dalamnya pula Tuhan mengharapkan kami menggunakan dan memanfaatkan tanggung jawab itu dengan benar. Dan biarlah semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan malam ini kami akan istirahat. Biarlah Tuhan menjaga kami supaya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Tuntun kami untuk terus berjalan pada kebenaran Tuhan dan selalu menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ampuni sekiranya hari ini kami melakukan hal yang tidak berkenan. Kami terus yakin bahwa hidup kami dalam lindungan Tuhan. Tuhan akan mengingatkan manakala kami merencanakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan akan terus memberkati kami jika kami melakukan kebenaran. Semua ini kami bawa kepada-Mu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.